Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perkenalkan, saya atas nama Muhammad Abdul Kalam Iqbal dari Prodi Teknik Komputer, jurusan Teknik Informatika Komputer, Universitas Negeri Makassar. Jadi di video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai kode program. Jadi kita akan membedah kode program dari aplikasi catatan hutang yang saya jelaskan di video demonstrasi sebelumnya. Oke, jadi di sini saya menggunakan IDE aplikasi Dev C++, aplikasi sederhana dan ringan. Jadi di sini saya menggunakan 3 library, IOStream, Conio, dan standar library data. Dan using namespace std seperti biasa. Dan di sini di awal saya mendeklarasikan ada 4 ya. Ada variabel global, ada string nama yang berupa array yang saya isi array 10 slot, string hutang arraynya juga sama 10, integer harga juga 10, dan integer baris saya isikan dengan nilai 0. Kemudian di sini saya perkecil karena lumayan panjang, 120-an kode. Di sini saya membuat beberapa fungsi, ada fungsi catat, hapus, cetak, fungsi untuk mencari, untuk mengurutkan, dan termasuk fungsi main. Jadi total ada 6. Pertama-tama kita akan coba masuk ke fungsi main. Nah, di sini di fungsi main akan dideklarasikan integer input dan harga sama string nama hutang untuk menyimpan variabel awal dari inputan. Jadi di sini ada cout, di sini saya cout interface pertama ini, headernya, judulnya aplikasi catatan hutang sederhana, cetak 3 baris ini, kemudian masuk ke perulangan while. Kemudian di sini dicetak lagi, ini interface menunya. Di sini kemudian diminta untuk masukkan pilihan, kemudian sign input untuk menerima inputan, kemudian dimasukkan ke variabel input tadi integer. Kemudian setelah itu dia akan dibandingkan menggunakan switch case untuk memilih menunya. Kalau misalkan menunya 1, dia akan masuk ke 1, kalau 2 ke case 2, ke case 3, case 4, 5, dan default yaitu inputan yang Anda masukkan salah. Jadi ke case 1, misalkan kita ke case 1 untuk masukkan catatan, maka akan dicetak masukkan catatan. Nah, di situ akan diminta untuk masukkan nama, sin hutang, sin harga, kemudian 3 variabel tersebut akan dikirim melalui pemanggilan catat. Jadi dia akan memanggil, dia akan memanggil catatan, fungsi catat, dengan mengirimkan nama, hutang, dan harga, dan akan diterima oleh parameter ini, string nama, string hutang, dan integer harga, string na, string who. Kita buka. Nah, di sini maka akan masuk ke seleksi kondisi percabangan if. Jika harga yang baris, nah baris ini masih baris 0 di sini. Berarti harga yang ada di indeks pertama di elemen ke 0. Di situ kan isinya masih 0 karena belum ada data yang dimasukkan, catatan. Jadi jika indeks ke-10 dari array harga ini sama dengan 0, maka akan dieksekusi yang ini. Dieksekusi yang ini maka akan dimasukkan nama di indeks ke baris ke 0 ini dengan nilai dari variabel na ini, string na ini yang telah berisi inputan dari bawah ini, variabel yang dimasukkan. Begitu juga dengan hutang baris akan dimasukkan dengan integer who, harga juga dari indeks ke baris yaitu 0 akan dimasukkan, kemudian ditampilkan bahwa catatan ditambahkan. Dan kemudian di percabangan kedua, di else if, jika ini tidak tereksekusi, ini tidak akan tereksekusi jika ini tidak terpenuhi, di mana harga di indeks baris itu sudah terisi, jadi tidak sama dengan 0. Tidak sama dengan 0, jadi dia akan masuk ke sini. Di sini juga ada syarat yang harus dipenuhi. Jika harga dari baris ini tidak sama dengan 0 dan juga dan baris ini masih tidak sama dengan 9. Artinya baris ini
tidak menyentuh 9 karena slot yang saya buat cuma 10 dan indeksnya karena mulai dari 0 dia akan sama dengan 9. Jika barisnya ini sudah sama dengan 9 artinya penuh, maka ini tidak akan tereksekusi karena ini tidak akan terpenuhi. Di sini fungsi perbandingan dan ini jika salah satunya salah maka akan bernilai salah, jadi tidak akan tereksekusi, maka dia akan langsung ke cout, catatan penuh di sini. Nah, jikalau ini terpenuhi maka akan di eksekusi yang di bawah ini jika akan dimasukkan data-datanya seperti yang di atas tadi. Cuma di sini baris itu plus, baris ditambah 1, jadi dia akan tambah satu baris, dan seterusnya sampai baris ini sama dengan 9 sampai penuh. Ini kurang lebih sama seperti yang di atas. Dia akan memasukkan berdasarkan indeks dari barisnya. Jadi baris 1 masukin namanya, baris hutang baris kedua masukin hutang, harga baris kedua dimasukkan harga. Seperti itu. Jadi setelah itu dia akan kembali lagi ke perulangan ini. Ini akan ditampilkan lagi. Interface-nya akan ditampilkan lagi. Kemudian kita bisa pilih lagi. Misalkan kita pilih ke case 2, maka dia akan memanggil cetak. Di sini tidak akan mengirimkan apa-apa karena dia tidak punya parameter. Kita akan ke cetak. Nah, di fungsi cetak di sini jika harga di indeks ke 0 ini atau sama dengan baris tadi sama dengan 0, maka akan disebut bahwa catatan kosong ya karena belum ada data yang dimasukkan. Setelah itu kita ke else karena ini tidak tereksekusi misalkan karena sudah ada tadi else. Nah, kemudian di else di sini dia akan menampilkan bahwa daftar hutang ini akan di out. Kemudian sini ada perulangan for, di mana di sini dideklarasikan A sama dengan 0. Jika A lebih kecil sama dengan baris, maka baris yang di sini akan diulang terus. Kemudian ini A akan ditambahkan setelah itu. Akan ditambahkan sampai A lebih kecil sama dengan baris ini tidak terpenuhi dan perulangan selesai. Sini perulangan maka akan ditampilkan berulang-ulang nama sesuai dengan indeksnya, misalkan nama indeks 0, berhutang ditampilkan hutangnya, kemudian seharga ditampilkan harganya. Itu akan berulang berdasarkan barisnya. Nama di baris pertama di sini 0 ya. Nama baris 0, nama baris 1, nama baris 2, baris 3 dan seterusnya sampai ini tidak terpenuhi. Sampai baris terakhir dari catatan hutang. Jadi akan dicetak semuanya. Oke, kemudian ini sudah terbuka ya. Kita ke case 3 mengurutkan. Maka akan dipanggil fungsi mengurutkan. Urut di sini tidak ada yang dikirimkan, sama kan tidak punya parameter. Urut yang bertipe void ini kemudian akan melakukan perbandingan lagi seperti yang di atas jika catatannya kosong. Jadi harganya indeks harga ini sama dengan 0 maka catatan kosong. Kemudian kita masuk ke else karena ini tidak terpenuhi. Kita masuk ke else maka integer maka akan membuat variabel integer a, b dan temh, string temna dan temhu. Jadi di sini nanti karena ini menggunakan teknik pengurutan bubble sort ya. Jadi ini akan menjadi tempat sementara, variabel ini akan menjadi tempat sementara untuk menyimpan data catatan yang akan diurutkan nanti. Jadi di sini akan ada perulangan bersarang. Di sini akan mengulang perbandingan. Jadi di sini akan mengulang seleksi kondisi. Nah, ini seleksi kondisinya adalah if. Nah, ini akan diulang terus dan dibandingkan jika misalkan harga B di mana B di sini sama dengan 0 dan harga B tambah 1 atau harga di baris selanjutnya itu lebih besar karena di sini patokannya adalah harga. Dia akan disusun berdasarkan harga, maka jika harga di misalkan B ini baris pertama lebih besar dari baris kedua, maka yang ini akan dieksekusi. Seperti itu. Yang dieksekusi di sini adalah apa? Karena di sini dieksekusi adalah nama akan dipindahkan ke variabel sementara, begitu juga dengan hutang dan juga harga.
Kemudian nama dari baris kedua yang misalkan lebih kecil ya, karena di sini lebih kecil. Nama dari baris kedua yang lebih kecil akan dipindahkan ke baris pertama. Begitu juga hutang dan juga harganya akan dipindahkan ke baris pertama tadi yang variabel B ini, di array B ini. Kemudian yang tadi yang sudah dipindahkan ke folder sementara akan dipindahkan ke baris kedua menggunakan ini. Bahkan begitu secara berulang. Jadi ini akan secara berulang menyeleksi kondisi ini sampai barisnya tidak lebih kecil dari barisnya. Artinya sampai semua baris selesai dibandingkan. Dan itu akan terus berulang sampai semuanya terurut. Seperti itu. Yap. Kemudian dia akan kembali lagi ke fungsi perulangan ini. Di sini ada misalkan di case 4. Sini di case 4, pilihannya case 4, maka dia akan diminta untuk memasukkan nama pemilik hutang. Kita akan diminta untuk memasukkan si nama, kemudian nama tersebut akan dikirim ke fungsi cari. Fungsi cari mengirimkan nama, yaitu variabelnya. Ini. Ya, dia akan menerima di parameter string nah ini akan menerima variabel nama tadi. Dan juga di sini masih ada percabangan ya jika catatan kosong seperti tadi. Kemudian di sini else karena ini tidak terpenuhi maka akan masuk ke sini. Nah, di sini ada for perulangan for karena di sini dia akan menyeleksi kondisi secara berulang dari setiap catatannya, variabelnya. Dari variabel nama ya. Jadi dia akan dicari di setiap slot di array nama. Sini akan berulang apakah nama dari yang dikirim tadi sama sesuai dengan barisnya, ini akan terus bertambah. Maka akan dideklarasikan starting stat. Starting stat ini untuk menerima inputan nanti di sini di percabangan di sini. Nah, maka dia akan disebutkan bahwa catatan hutang ditemukan lunasi atau tidak. Maka akan diminta untuk menginputkan ya atau tidak. Nah, diinputkan ke stat, variabel stat. Jika variabel stat yang diinputkan tadi bilang ya sama dengan ya, maka akan dipanggil fungsi hapus tadi. Fungsi hapus dan dikirimkan nilai A. Nilai A ini nanti adalah baris di mana nama tersebut ditemukan, baris di mana nama ini sama. Di array mana, di slot array mana, dia akan dikirimkan ke fungsi hapus. Jika tidak ditemukan, jika catatan tidak ingin dihapus, maka cout catatan tidak akan dihapus. Di sini masing-masing break karena akan langsung keluar dari fungsinya ini. Nah, kalau misalkan ini ini diulang dan ini tidak ditemukan, maka dia akan ke else if yang di sini. Dia akan ke else if ini dengan syarat ini akan tereksekusi jika A sudah sama dengan baris, artinya sudah selesai semua barisnya dibandingkan, maka catatan tidak ditemukan. Ini juga tidak tereksekusi. Yang tereksekusi adalah ini, catatan tidak ditemukan. Nah, tadi ke fungsi hapus, jika kita ingin menghapus, maka fungsi hapus akan dipanggil dengan mengirim variabel A tadi. Kita ke fungsi hapus. Nah, di sini akan fungsi hapus. Nah, di sini fungsi hapus integer C dideklarasikan di sini sebagai parameter akan menerima variabel A tadi. Nah, di sini akan ada perulangan. Ada perulangan dideklarasikan integer A sama dengan C, kemudian A dibandingkan dengan nilai baris, kemudian A++. Di sini nilai dari nama nanti, nama yang A tadi, baris ke A tadi, akan dimasukkan nilai baris kedua. Misalkan di sini yang dikirimkan adalah baris pertama atau indeks ke 0. Maka baris kedua atau indeks ke 1, A tambah 1, 0 tambah 1 dengan 1, akan dimasukkan ke sini. Jadi dia akan menghapus, menutup baris kedua. Begitu seterusnya sampai barisnya habis, sampai baris selanjutnya habis. Yang artinya dia akan
tetap berurut. Jadi barisnya akan tetap berurut. Nama misalkan baris A, baris kedua akan masuk ke baris pertama, baris ketiga akan masuk ke baris kedua. Karena di situ perulangannya. Kemudian setelah keluar dari perulangan, maka baris akan dikurang 1. Jadi nanti akan ditampilkan sesuai dengan barisnya yang sudah dikurangi. Kalau misalkan 5, dia akan berkurang, maka yang ditampilkan hanya 4. Kemudian dicetaklah bahwa catatan berhasil dihapus atau dilunasi. Seperti itu. Jadi saya rasa sudah semuanya. Dan di case 4 terakhir ini adalah keluar dari program. Nah, ini untuk pilihan untuk keluar. Kemudian akan kita di sini ada gauge ya, fungsi gauge dari Konio. Di sini gauge akan menerima inputan tapi tidak ditampilkan. Jadi programnya akan terjeda supaya program tidak langsung keluar. Oke, saya rasa kurang lebih seperti itu penjelasan mengenai kode dari aplikasi yang saya buat sebelumnya di video sebelumnya. Jadi lebih dan kurangnya mohon dimaafkan jika banyak kekurangan dalam penjelasan saya, karena saya juga masih dalam tahap belajar, dan juga dalam videonya mungkin jika ada banyak kekurangan dan kesalahan, mohonnya untuk dimaklumi. Dan semoga video ini bisa bermanfaat. Dan terima kasih sudah menonton. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.